Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita membahas berkaitan dengan variabel acak. Variabel acak. Apa itu variabel acak? Kita lihat pengertian dari variabel acak. Variabel acak, kalau dalam definisinya kita lihat, variabel acak X besar adalah fungsi bernilai angka real dari hasil-hasil suatu eksperimen acak. Jadi variabel acak itu adalah fungsi. Tapi fungsinya ini mempunyai nilai angka real. Fungsi ini berasal dari hasil-hasil suatu eksperimen yang acak. Ada beberapa istilah yang dipakai variabel acak atau random variable, atau disebut juga upah acak, atau disebut juga variabel stokastik. Variabel acak itu mempunyai beberapa ciri. Yang pertama cirinya adalah berasal dari eksperimen acak. Artinya berasal dari eksperimen di mana hasil-hasil eksperimen berubah-ubah. Perubahan hasil-hasil ini merupakan sifat dasar yang penting. Ciri yang kedua, untuk hasil percobaan omega, epsilon dari omega besar, di mana omega besar adalah ruang sampel, maka X besar omega bernilai angka real. Jadi yang tadi fungsi angka real itu sebenarnya ini, X besar omega. Ini bernilai angka real. Itu ciri yang lain dari variabel acak. Ciri yang ketiga, bila omega I epsilon omega besar dipetakan dengan fungsi X besar, sehingga menjadi X besar omega I, maka dapat digambarkan hubungannya sebagai berikut. Ini ruang sampel omega besar. Kalau dipetakan dalam ruang rentang R besar, X besar, maka kalau kita punya hasil eksperimennya itu omega 1, dipetakan dengan X besar ini, di sini menjadi X besar omega 1. Kalau kita punya omega 2, dipetakan dengan X, ini menghasilkan X besar omega 2. Kalau kita punya omega 3, dipetakan dengan X besar, menjadi X besar omega 3. Omega R, kalau dipetakan dengan X besar ini menjadi X besar omega R. Ini untuk omega I epsilon dari omega besar. Dipetakan dengan fungsi X menjadi X omega I. X besar omega 1, X besar omega 2, dan seterusnya. Itu membentuk ruang yang disebut ruang rentang X besar. Jadi ini tuh membentuk ruang yang disebut dengan ruang rentang X besar.
yang terdiri dari semua nilai-nilai X besar omega R, di mana R ini adalah 1, 2, dan seterusnya. Ruang rentang X besar ditulis sebagai R besar X besar atau R besar X besar. Ciri yang keempat, untuk satu titik sampel omega R epsilon omega besar hanya ada satu nilai X besar omega R. Hanya satu nilainya untuk omega R epsilon omega besar. Ciri yang kelima, variabel acak X besar merupakan fungsi satu titik sampel dari ruang sampel omega besar. Artinya kita bisa menyatakan untuk omega R epsilon omega besar R1, 2, dan seterusnya, X besar omega 1, X besar omega 2, dan seterusnya. Tapi tidak bisa kita menyatakan X besar omega 1 ditambah omega 2. Tidak bisa seperti ini. Yang bisa masing-masing seperti ini. X besar omega 1, X besar omega 2, dan seterusnya. Hal ini berbeda dengan probabilitas P besar yang merupakan fungsi satu atau lebih titik sampel dari ruang sampel omega besar. Artinya kalau kita mempunyai omega 1, omega 2, omega 3, epsilon omega besar, bisa kita nyatakan P omega 1 bisa probabilitas omega 1 ditambah omega 2 tambah omega 3 bisa. Ya. Tapi kalau variabel acak seperti ini, X besar omega tambah omega 2 tidak bisa. 6 mempunyai sifatnya beberapa. Variabel acak mempunyai beberapa sifat. Jika X besar dan Y besar variabel acak dari dan K itu adalah konstanta, maka beberapa sifatnya adalah K besar kali X besar merupakan variabel acak. X besar tambah Y besar merupakan variabel acak. X besar dikurangi Y besar merupakan variabel acak. Minimum X besar, Y besar merupakan variabel acak. Maksimum X besar, Y besar merupakan variabel acak. Kita lihat contohnya. Suatu eksperimen acak yang berkaitan dengan banyaknya barang. Barang ini kita lihat barang baik dari hasil pemeriksaan berurutan 2 barang yang sembarang dari hasil suatu produksi tertentu. Bila titik sampel B besar, R besar dengan tanda di sini ada tanda kutipnya, menyatakan peristiwa barang pertama saat diperiksa ternyata baik dan barang kedua saat diperiksa ternyata rusak. Ini ya, baik rusak ini di sini nih notasi ini. Maka ruang sampel eksperimen tersebut adalah ruang sampelnya omega besarnya. Ruang sampelnya adalah RB, BR, BBA partnya ini. Yang pertama rusak, yang kedua juga rusak. R besar, B besar ini yang pertama rusak, yang kedua baik. Ini yang pertama baik, yang kedua rusak. Ini yang pertama baik, yang kedua baik. Jadi ruang sampelnya ini
Tidak bisa lepas dari ini. Kalau kita punya omega, maka hasil-hasil omega ini tadi, kita punya omega besar ruang sampelnya, omega hasil-hasil yang terjadi itu adalah ini, R, R, R besar, B besar, B besar, R besar, B besar, B besar. Bila untuk titik sampel R besar, rusak ini, diberi nilai angka real 0, untuk titik sampel R besar, B besar atau rusak baik, diberi nilai angka real 1, untuk titik sampel B besar, R besar atau pertama produknya diperiksa itu baik, yang kedua rusak, diberi angka real 1, dan untuk titik sampel B besar yang pertama baik, yang kedua baik, diberi nilai angka real 2, maka dapat dituliskan sebagai variabel acak sebagai berikut. Variabel acak X dari hasil eksperimen tersebut, X besar dari hasil eksperimen tersebut, itu 0 jika hasilnya ini, 1 jika hasilnya ini, 1 jika hasilnya B besar, R besar, 2 jika hasilnya B besar, B besar. Jadi ini merupakan angka-angka acak ini. Artinya angkanya memang real nih, bukan imajiner. Jadi kalau kita mempunyai tadi hasil-hasil eksperimen tersebut dinyatakan dengan omega R ini, dengan R-nya itu ada 4 tadi, ya ada 4, maka untuk masing-masing variabel acak X besar omega R ini 0, 1, 1, 2 kalau dinyatakan dalam bentuk vektor, ya. Kalau dinyatakan dalam bentuk vektor. Ruang rentang X besar yaitu R besar X besar ini. Ini kalau kita punya tadi X-nya itu ini, maka ruang rentangnya itu ini 0, 1, 2 ya. Jadi ruang rentangnya dari variabel acak X ini, X besar ini ruang rentangnya. Tampak bahwa X besar omega R bernilai angka real. Dan ruang rentangnya adalah ini, ya. Ruang rentangnya ini kaitan dengan ini berkaitan masing-masing nilai dari variabel acak 0, 1, 1, 2 ini, ruang rentangnya ini. Ruang rentangnya 0, 1, 2. Nilai variabel acaknya itu 0, 1, 1, 2. Ada 4 titik, tapi ruang rentangnya hanya 3. Kita lihat untuk satu titik sampel omega R, misalnya omega R ini
yang omega satunya R besar, omega yang keempatnya B besar, ya. Di mana X besar omega R ini nilainya 0,112. Omeganya ini, ruang sampelnya ini. Untuk omega R, elemen daripada omega besar, itu hanya ada satu nilai X omega R. Ini nilainya ini nilainya ini nilainya ini nilainya ini. Hanya satu. Untuk omega R, epsilon dari omega besar, itu hanya satu nilai angka real. Ya, memang ini kelihatannya pengertiannya memang harus dipahami betul apa itu variabel acak, karena sering dipakai random variable, variabel acak, variabel stokastik, itu dia fungsi yang bernilai angka real dari hasil eksperimen yang acak. Misalnya untuk sampel R besar, titik sampel R besar ini, maka hanya ada satu nilai real dari X R besar, yaitu 0. Yang besarnya dalam ini sebesar 0, ya. Hanya satu nilai, ya. Tapi saja untuk satu nilai real ini, ya, untuk X omega R sama dengan X, di mana omega R epsilon dari omega besar, terdapat lebih dari satu titik sampel omega, bisa, ya, bisa. Untuk satu nilai angka real ini bisa terdapat lebih dari satu titik sampel omega R, bisa. Yang memenuhi syarat di mana X besar omega R sama dengan X. Misalnya X besar, R besar, B besar, X besar, B besar, R besar. Nilainya masing-masing, ini satu, sama, sama. Tapi berasalnya dari XRP yang hanya satu, XBR ini juga nilainya bisa sama. Ada dua titik sampel, yaitu R besar, B besar, dan B besar, R besar, yang punya nilai X sama dengan 1. Jadi dua titik sampel itu bisa nilainya sama, bisa. Kita tidak bisa menyatakan X besar, B besar ditambah R besar. Tidak bisa, ini seperti ini nggak bisa. Karena variabel acak ini punya fungsi dari satu dan satu titik sampel. Ini penting. Kita tidak bisa menyatakan ini karena apa? Variabel acak X itu menyatakan fungsi dari satu dan hanya satu titik sampel. Tapi bisa dinyatakan berkaitan dengan probabilitas. Kalau probabilitas bisa lain, ya. Probabilitas itu probabilitas B besar ditambah R besar. Yang besarnya sama dengan probabilitasnya B besar ditambah probabilitasnya R besar. Dan bisa juga kita nyatakan probabilitasnya untuk X besar omega R lebih kecil atau sama 1, bisa. Tapi kalau variabel X itu tidak bisa. Ini secara singkat dinyatakan dengan probabilitasnya X besar lebih kecil atau sama dengan 1. Di mana probabilitasnya X besar lebih kecil sama dengan 1 itu sama dengan probabilitasnya untuk omega, di mana X omega lebih kecil atau sama 1. Ya. Lengkapnya ini, ya. Atau kalau dalam contoh kita ini, probabilitasnya X besar lebih kecil atau sama dengan 1, sama dengan probabilitasnya X besar RR.
ditambah batasnya X besar RB, ditambah batasnya X besar B besar R besar. Jadi kalau kita lihat tadi, ruang rentangnya dari X besar itu 0, 1, 2 ya. Dari omega yang ini. Kita lihat jenis-jenis variabel acak. Ada dua jenis variabel acak, yakni variabel acak diskrit dan ada variabel acak kontinu. Apa itu variabel acak diskrit? Variabel acak diskrit X besar adalah variabel acak di mana banyaknya semua X besar omega R, di mana omega R epsilon dari omega besar, yang membentuk ruang rentang R besar, X besar, terbatas atau banyak tetapi dapat dihitung. Ini definisi dari variabel acak diskrit. Jika ruang sampelnya omega diskrit, maka jelas ruang rentangnya R besar, X besar diskrit. Sehingga variabel acaknya juga diskrit. Bila ruang sampel omega kontinu, bisa saja ruang rentangnya Rx diskrit. Ya, bisa saja ya. Jadi kalau kontinu bisa terjadi ruang rentangnya Rx itu diskrit. Ya. Tidak selalu ruang rentangnya kalau ruang sampelnya itu kontinu, kemudian pasti dia kontinu. Enggak, tapi kalau yang diskrit, ya. Kalau ruang rentangnya ini Rx ini berasal dari ruang sampel omega diskrit, maka ini diskrit. Ini diskrit. Contoh. Suatu percobaan acak untuk mengetahui berat persak semen tertentu. Kita tertarik hanya pada dua keadaan, yaitu pertama, untuk hasil di mana berat bersih persak semen kurang dari 40 kg. Variabel acak hasil diberi angka nilai real 0. Keadaan yang kedua, untuk hasilnya berat bersih persak semen lebih besar atau sama dengan 40 kg, variabel acak hasil diberi angka real 1. Jadi dapat tulis variabel acaknya sebagai berikut. X besar omega ini 0 jika omeganya lebih kecil 40. 1 otherwise. Ya, lihat definisi probabilitas variabel acak diskrit. Jika X besar adalah variabel acak, maka probabilitas dari X besar sama dengan XI ditulis probabilitasnya X besar sama XI didefinisikan sebagai ini. Probabilitasnya omega jika diketahui X besar omega sama dengan XI. Atau disingkat PX besar XI. Atau disingkat PXI. Atau disingkat PI. Fungsi P ini disebut fungsi probabilitas atau fungsi massa probabilitas atau FMP atau fungsi padat probabilitas atau distribusi probabilitas atau juga disebut distribusi dari variabel acak diskrit X besar. Fungsi massa probabilitas P itu mempunyai sifat-sifat. Yang pertama,
Produtasnya XI itu lebih besar atau sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan 1 untuk X1, X2 sampai dengan Xn. Yang kedua, sifatnya Px itu sama dengan 0 untuk X selain X1, X2, Xn. Selain X1, X2, Xn. Sifat yang ketiga, sigma PXI, I1 sampai dengan N itu sama dengan 1. Di tulisan ini untuk fungsi P akan dipakai istilah fungsi probabilitas atau fungsi massa probabilitas atau singkat FMP. Contoh, suatu perusahaan mengetahui bahwa probabilitas jumlah pelanggan yang datang per hari mempunyai bentuk ini. Jumlah pelanggan yang datang per hari mempunyai bentuk ini. Dinotasinya PX, 2 berpangkat X dikalikan E berpangkat minus 2 per X faktorial. Jika X itu lebih besar atau sama dengan 0. 0 otherwise. Di mana X menyatakan jumlah pelanggan per hari. X menyatakan jumlah pelanggan per hari. XI, karena pelanggan per hari itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Probabilitasnya itu kalau dalam bentuk ini tadi, ya, dalam bentuk ini tadi, jika X lebih besar sama dengan 0, itu ini fungsinya. Maka untuk X1 sama dengan 0, produtasnya adalah 0,135. Kalau jumlah pelanggan per harinya 1, probabilitasnya 0,221. Ya, dan seterusnya begitu ya. Kalau digambarkan ya seperti ini. Ya. Kalau kita gambarkan itu, gambar saja buat Anda mudah. Fungsi ini tadi menyatakan fungsi massa prioritas dari jumlah pelanggan per hari. Kenapa disebut dengan fungsi massa prioritas? Pertama, untuk semua XI yang lebih besar 0 atau sama dengan 0, maka nilainya itu ini. PXI lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. PXI itu ini. Untuk XI yang lebih kecil dari 0, maka PXI sama dengan 0. Ya. Sehingga kita lihat tadi jumlah F, jumlah dari PXI, jumlah dari PXI, sigma PXI I1 sama dengan tak hingga itu sama dengan 1. Maka ini itu disebut fungsi massa prioritas dalam contoh ini dari jumlah pelanggan per hari. Variabel acak kontinu apa itu variabel acak kontinu? Variabel acak kontinu adalah variabel acak yang mempunyai fungsi fx-nya, di mana fx-nya lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua x. Integral fungsi x dx dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga itu sama dengan
fungsi X dx integral fungsi X dx dari minus T3 ini sama dengan 1. Dan kalau Anda mempunyai nilai-nilai yang berkaitan dengan syarat ini, maka pertasnya X lebih besar atau sama dengan A, X-nya lebih kecil atau sama dengan B, itu integral A sampai dengan B, fungsi X dx. Fungsi fx disebut fungsi padat tas atau FPP, variabel acak kontinu. Contohnya, suatu perusahaan menerima kiriman bahan baku bagi proses produksinya dengan selang waktu pengiriman bahan baku berdistribusi seperti ini. Lihat contoh. Kita teruskan. Suatu perusahaan menerima kiriman bahan baku bagi proses produksinya dengan selang waktu pengiriman bahan baku berdistribusi ini. Fx-nya itu mempunyai nilai fungsinya itu berbentuk ini. 1/5 E berpangkat minus 1/5 X. Jika X-nya lebih besar 0, lebih kecil dari T3. No otherwise. Notasinya memang untuk fungsi paradoktas itu ini. Kalau tadi menggunakan P, kalau ini menggunakan F. Di mana X menyatakan nilai variabel selang waktu pengiriman bahan baku. Fungsi ini merupakan fungsi padat probabilitas dari fx ini, fungsi probabilitas dari selang waktu pengiriman bahan baku. Kenapa disebut fungsi probabilitas? Karena nilainya ini lebih besar sama dengan 0 untuk X yang lebih besar 0, lebih kecil dari T3. Semua nilainya integral dari 1/5 E minus 1/5 X dx dari 0 sampai T3 itu sama dengan 1. Kurvanya seperti ini. Selang waktu di sini X menyatakan selang waktu pengiriman, di sini fungsi padattasnya ya. Ini kurvanya seperti ini. Saya rasa Anda mudah memahami ini. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.